Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Raffi Siregar dari kelas TRPL 2B pagi. Di sini saya akan melaksanakan asesmen akhir semester untuk pemrograman basis data. Jadi di AS ini, di soal nomor satu, disuruh buat database toko buku online berisi tabel-tabel ini. Dan di sini sudah saya buat databasenya. Sudah ada tabel buku, tabel detail pesanan, tabel pelanggan, dan juga tabel pesanan. Maka di sini untuk soal nomor satu, disuruh membuat tampilan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan, yang diurutkan dari total belanja terbesar, dan hanya menampilkan pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. Maka, jadi untuk membuat query ini, saya akan masuk ke SQL. Kita mulai mengetik, pertama, select nama pelanggan, juga total harga, yaitu sum, total harga dari barang, dikali jumlah dari tabel detail pesanan. Dari tabel pelanggan. Pelanggan P. Lalu buat query join. Pertama untuk tabel pesanan. On. Jadi pelanggan dari tabel pelanggan. Sama dengan ID pelanggan dari tabel pesanan. Ups. Kedua join untuk tabel detail pesanan. Di mana tabel ID pesanan dari tabel pesanan sama dengan ID pesanan dari tabel detail pesanan. Terakhir adalah tabel join untuk buku, buku B on, di mana tabel buku ID buku dari tabel detail pesanan sama dengan ID buku dari tabel buku. Lalu group by ID pelanggannya dan nama pelanggannya. Lalu having itu total belanja tadi karena di atas 500.000 dibuat lebih besar dari 500.000. Lalu order by total belanja tadi dari yang paling besar jadi yang paling kecil. Jadi dash. Nah, sekarang kita akan jalankan query-nya. Error. Baiklah, sudah berhasil dan dilihat pelanggan yang belanja di atas 500.000 ada Reza Pahlevi, Siti Aminah, Rina Melati, Tirta Mandira, dan Maya Sari. Baiklah, untuk soal nomor 2 adalah menampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Baiklah, dan kita buat query-nya. Mari kita select ID buku.
dan judul bukunya. Ups. Lalu kita hitung sum jumlah dari detail pesanan S total penjualannya dari tabel buku. Lalu kita buat join untuk tabel detail pesanan DP on, di mana ID buku di tabel buku sama dengan ID buku di detail pesanan. Lalu join lagi untuk tabel pesanan, di mana ID pesanan di DP sama dengan ID pesanan di tabel pesanan. Lalu where, kita buat kondisi di mana kategorinya sama dengan fiksi, dan juga tanggal pesanannya dengan di tahun 2023. Lalu group by ID buku dan judulnya. Lalu di order by total terjual tadi dari paling besar dan ke paling kecil. Lalu karena diminta top 5-nya, buat limitnya 5. Nah, coba dijalankan. Dan di sini terlihat eh, 5 buku fiksi yang paling baik dijual adalah Laskar Pelangi, Bumi, Ulang, Negeri Lima Menara, dan Perahu Kertas. Setelah untuk soal nomor 3, terakhir disuruh membuat tampilan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Oke, jadi tempat ini kita pertama buat query select, lalu nama pelanggan dari tabel pelanggan. Kita lakukan left join dengan tabel pesanan, di mana ID pelanggan dari tabel pelanggan sama dengan ID pelanggan di tabel pesanan, di mana where yes, ID pesanannya itu adalah 0 atau kosong. Hah? So, kita jalankan query-nya. Dan dilihat di sini, pelanggan yang tidak pernah memesan apapun adalah Kevin Sanjaya. Baiklah, untuk soal nomor 2, disuruh membuat database perusahaan untuk kepegawaian yang untuk mengelola data karyawan. Dan di sini saya sudah buat AS Praktikum 2, ada tabel departemen, tabel karyawan, tabel proyek, dan tabel tugas. Jadi, pertanyaan pertama adalah untuk membuat query untuk menampilkan nama departemen dan jumlah karyawan setiap departemen, dan juga tampilkan data departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Jadi, kalau kita buat query-nya, select D, tip,
nama departemen, departemen, lalu kita karyawannya, ID karyawan, S jumlah karyawan, from departemen, D, lalu left join, karyawan, on D, ID departemen, sama dengan karyawan, ID departemen, lalu di group by, ID departemen, dan juga nama dari departemen. Kelas, kita jalankan query-nya. Oke, dan muncul semua nama departemennya, ada IT, HRD, Finance, Marketing, dan yang tidak memiliki karyawan adalah marketing. Pertanyaan kedua adalah membuat temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Kita buat query-nya lagi. Select. Jadi nama lengkap, lalu gaji dari tabel karyawan, di mana gajinya di atas, lalu kita buat subquery-nya. Select average gaji from karyawan. Oke, kita jalankan. Dan di sini bisa dilihat yang gajinya di atas rata-rata adalah Budi Santoso, Ayu Lestari, dan yang lain-lain. Oke, untuk soal pertanyaan ketiga adalah menampilkan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Jadi kita buat di sini. Oh, select nama select nama lengkap karyawan dari karyawan, lalu kita join departemen, mana ID departemen di karyawan, sama dengan ID departemen dari departemen, di mana D nama departemen yang IT sama dengan IT, I, dan ID karyawan not in. Kita buat select ID karyawan dari tugas. Jadi dia ambil ID karyawan yang tidak ada di tabel tugas. Nah, di sini dilihat yang tidak memiliki tugas adalah Cipto Mangunkusumo. Baiklah, untuk soal nomor 3, disuruh membuat database sistem informasi akademik sebuah universitas dengan tabel-tabel ini. Jadi di sini sudah saya buat, ada tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel nilai. Dan untuk pertanyaan pertama, disuruh membuat step prosedur bernama proses lulusan yang menerima name sebagai parameter yang akan menghitung total SKS mahasiswa tersebut. Apakah sudah mencapai 1/4 SKS, dan jika sudah, kolom status mahasiswa menjadi lulus, dan jika belum, akan diberikan pesan konfirmasi. Jadi sekarang kita akan membuat prosedur ini. Pertama, delimiter, lalu create prosedur.
proses kelulusan, namanya in P nim pajak pajak 20, kita bikin declare fee total SKS integer, kita buat select total SKS into fee total SKS from mahasiswa where name sama dengan name if fee total SKS di atas sama dengan 144, 144, then update mahasiswa set statusnya jadi lulus, lulus where name sama dengan p underscore name lalu select get mahasiswa dengan name name berhasil diluluskan as pesan konfirmasi, lalu untuk else-nya kita buat lagi ini select config dengan name dan pesannya belum memenuhi syarat kelulusan as pesan konfirmasi. And if and kita tutup delimiternya. Nah, sudah, sekarang kita jalankan prosedurnya. Oke, setelah prosedurnya sudah terbuat, sekarang kita akan mengujinya. Kita akan call. Pertama kita akan cari dulu ini mahasiswa. Misalnya Budi Santoso ini, kita ambil NIM-nya. Baru kita call. Proses kelulusan. Kita masukkan parameter NIM-nya. Dan di sini, di pesan konfirmasinya, mahasiswa dengan NIM ini sudah berhasil diluluskan. Jika kita ke tabel mahasiswa, lihat Budi Santoso sudah lulus. Lalu untuk pertanyaan B adalah disuruh membuat
function bernama hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter untuk menghitung IPK mahasiswa. Jadi kita akan kembali ke sini. Kita akan buat functionnya. Buat delimiter. Lalu create function untuk hitung IPK. P, NIM, pacar, 20, returns, desimal, hubungan dua, deterministik, baru bikin, maka kita declare P, PK, desimal, dua, select, to, M, titik, MK, K, titik, SKS, kali, S, ini titik, nilai, huruf, when A, then what, when P, then 3, when C, then 2, when E, D, then 1, lalu when E, then not, else not, N. Lalu kita buat sum MK titik SKS into PK from nilai N. Nah, join mata kuliah FK on N titik D4 sama dengan MK titik D4 where titik ini sama dengan P titik P underscore ini. Oke, lalu return PK lalu N lalu tutup delimiternya. Oke, sudah selesai. Sekarang jalankan. Oke, fungsinya sudah dibuat dan sekarang akan kita tes. Kita buat query lagi. Select NIM dan hitung IPK NIM S IPK from mahasiswa. Kita jalankan. Sini semua daftar NIM mahasiswa dan IPK-nya. Baiklah, untuk soal terakhir, di sini suruh membuat sistem manajemen inventaris toko retail
Lalu untuk pertanyaannya disuruh membuat trigger yang aktif saat insert ke tabel detail penjualan, dan trigger ini akan mengurangi nilai pada kolom stok di tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual, dan jika produk sudah kurang dari 10 akan menambahkan ke tabel log stok rendah. Baiklah, kita akan buat triggernya. Trigger update stok setelah penjualan after insert on detail jualan for each row begin declare sisa stok sebagai integer. Lalu untuk query-nya date produk date stok sama dengan stok dikurangi new jumlah, lalu where ID produk sama dengan new ID produk, lalu select top into sisa stok from produk where ID produk sama dengan new ID produk, lalu if sisa stoknya kurang 10, then insert stok rendah ID produk stok tersisa dan waktu peringatan uh, values new titik ID produk sisa stok dan now. Lalu kita end if dan end, lalu tutup delimiternya. Oke, sekarang kita buat triggernya. Oke, sekarang triggernya sudah terbuat. Kita akan tes. Jadi, misalnya di produk pasta gigi, stoknya 14, masih 12. Sekarang kita akan buat query, insert into detail penjualan list. Kita buat ID penjualannya 1, ID produknya pasta gigi tadi 4. Lalu kita akan jumlah yang dijual itu 4. Oke, sekarang kita jalankan. Oh ya, ID jual, ID
Oke. Nah, sudah kita jalankan, lalu kita cek lagi di produk. Sekarang stoknya sudah 8, dan karena sudah di bawah 10, maka muncul juga di stok-stok rendah waktu peringatannya waktu sekarang.